Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, student. How are you today? I'm fine, thanks. Today, there's a meeting, our lesson in the English of 8th grade of junior high school. Ya, pada pertemuan pagi hari ini kita sudah masuk pada pembahasan kita di pertemuan yang ketiga. Ya, untuk pertemuan yang kedua kemarin kita sudah membahas terkait tentang bagaimana cara membuat question word dengan menggunakan present continuous tense ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. And now all of students please pay attention about our lesson today. And before we start our program today, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, all of students please pay attention. After this kita akan melanjutkan pembahasan kita. So please open your module and open your book ya. Kita langsung masuk pada pembahasan kita. Okay, let's continue our lesson in the 8th grade of junior high school MTS Ulumia. Now we study again about English lesson, and our topic today we wanted to discuss about chapter 9, page 54. Kalian buka modul kalian pada chapter ke-9 pada halaman 54. Di situ kita akan membahas terkait tentang degree of comparison. Untuk degree of comparison sendiri mempunyai makna tingkat perbandingan. Untuk degree of comparison ini biasanya digunakan untuk membandingkan antara benda satu dengan benda yang lainnya, di mana degree of comparison ini bisa kita contohkan seperti gambar yang ada di layar. Di situ ada dua buah. Yang pertama ada buah jeruk dan juga buah apel. Nah, di situ ada jeruk yang mana manisnya itu sama dengan apel. Jika kita ubah dalam bahasa Inggris ya, kita bisa menggunakan degree of comparison ini. Ya, contohnya jeruk sama manisnya dengan apel. Berarti kalau di bahasa Inggris kan itu seperti orange is as sweet as apple ya. Itu jika kita ingin membuat tingkat perbandingan dengan bahasa Inggris. Karena di dalam degree of comparison sendiri tingkat perbandingan itu ada 3 ya. Contohnya kalau manis ya ada semanis, lebih manis, dan juga paling manis. Tingkat perbandingannya antara yang middle, tengah, sampai yang paling atas ya. Semanis, lebih, dan juga paling. Selebih dan juga paling untuk mempermudah tingkat perbandingannya. Yang saya pakai untuk contoh ini adalah perbandingan yang semanis atau tingkat perbandingan yang pertama. Selanjutnya di sini degree of comparison itu biasanya identik dengan menggunakan kata sifat atau adjektif. Ingat, kemarin kita sudah membahas terkait apa itu yang namanya adjektif atau kata sifat. Adjektif sendiri itu biasanya menggunakan to be. Ingat, to be kemarin itu ada macam-macam, ada is, am, are, was, sama were ya. Is, am, are, sama was, and were. Nah, nanti kita akan memakai yang to be, is, am, are dulu. Nah, untuk to be is kemarin digunakan untuk subjek apa? Is digunakan untuk subjek she, he, is, dan juga nama orang. Kalau am itu biasanya digunakan untuk subjek I atau saya.
Kalau untuk to be are itu digunakan untuk subjek they, you, and we ya. They, you, we. Oke. Selanjutnya di situ ada apabila kita ingin membuat kalimat yang adjektif itu biasanya kita bisa memasangkan dengan subjek, to be, dan juga kata sifat ya. Contohnya seperti dia perempuan cantik. Ya, berarti she is beautiful. Dia laki-laki tampan. He is handsome. Contohnya simpel jika kita ingin menggunakan kata sifat ya. Contohnya seperti itu kata sifat. Untuk degree of comparison sendiri seperti yang sudah saya sebutkan di awal itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada positive degree ya. Ada comparative degree, ada superlative degree ya. Ada 3 tingkatan. Biasanya kalau positive degree itu tingkat perbandingannya itu se atau sama atau bisa juga tingkat kesamaannya itu setara. Untuk yang comparative degree itu untuk tingkatannya lebih atau bisa juga tingkatannya itu berbeda tingkat yang lebih ya. Untuk yang superlatif itu paling atau tertinggi lah istilahnya membedakan dengan yang paling tinggi. Untuk positif degree sendiri itu mempunyai arti tingkat perbandingan yang akan digunakan jika benda yang dibandingkan tersebut memiliki kualitas ataupun gambaran yang sama. Bisa juga digunakan untuk membandingkan dua benda atau dua kelompok yang sifatnya sama atau keadaannya. Contohnya ya, ada secantik, setampan, dan juga secerdas. Oke, ya. Contohnya, untuk menggunakan degree of comparison sendiri, biasanya itu identik dengan as, kata sifat, dan juga as lagi. Ya, ingat, jika kita ingin membuat degree of comparison yang sederhana, itu ada as, adjective as. Ya, contohnya kalau secantik berarti as beautiful as. Kalau setampan as handsome as. Kalau secerdas as smart as. Oke. Bagaimana jika kita ingin membuat suatu kalimat atau kita ingin membuat sentence, kita bisa menambahkan pattern atau formula seperti yang ada pada layar berikut. Oke, di situ jika kita ingin membuat degree of positive degree yang tingkat kesamaannya itu setara, kita bisa menggunakan pattern atau rumusnya, formulanya subject, to be, as, adjective, as, noun seperti yang ada pada modul kalian ya pada halaman 55 di activity 4 ya. Di situ ada contohnya ya. Di sini yang saya contohkan mereka sekuat Nala. Kalau untuk diubah menjadi bahasa Inggrisnya they are as strong as Naila. Mereka sekuat Naila ya. Di situ they sebagai subjek dan are itu adalah to be dari they. Ditambahkan dengan as dan juga adjektif dan juga as lagi baru noun-nya ya. Nah, atau objeknya. Selanjutnya di situ yang kedua ada contoh Malik setampan David Beckham ya. Malik is as handsome as David Beckham ya. Malik is as handsome as David Beckham. Malik setampan David Beckham
ya. Malik sendiri itu sebagai subjeknya, terus ditambahkan to be, is karena subjeknya itu nama orang, dan juga ada us, terus ada adjektif us, baru objek atau nounnya tersebut. Selanjutnya, yang terakhir itu ada contoh, saudara perempuanku sama pandainya dengan kamu. My sister is a clever as you. Ya, saudara perempuanku sama pandainya dengan kamu. My sister is as clever as you. Ya, itu semua adalah contoh di tingkat perbandingan yang sama. Ya. Ya, untuk tingkat kesetaraannya sama yang di sini contohnya perbandingan setara yang positif. Ya. Bagaimana jika kita ingin membuat tingkat perbandingannya di positif degree ini menjadi negatif? Kita tinggal menambahkan not ya setelah to be-nya. Contohnya di sini untuk pattern-nya ada subjek, to be, not, as, adjective, as, noun, ya. Contohnya di situ Jeffrey tidak setua Tado. Jeffrey is not as old as Tado, ya. Ingat, setelah as itu ada adjektif as lagi, ya. Di situ Jeffrey sebagai subjek. Karena subjeknya itu adalah nama orang, ya, berarti menggunakan to be, is, ya. Setelah to be diikuti dengan not karena kita di sini contohnya adalah perbandingan setara yang negatif. Nah, selanjutnya di bawahnya ada mobilku tidak semahal mobilmu. My car is not as expensive as yours. Yang ketiga, Princess tidak sekuat Henny. Nah, Princess is not as strong as Henny. Oke ya, Princess tidak sekuat Henny. Nah, karena di situ juga untuk subjeknya adalah nama orang Princess ya. Jadi untuk to be-nya menggunakan is ya. Itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk bahan latihan kalian, coba kalian kerjakan pada halaman 56. Di situ ada activity 5 and 6. Coba kalian buat untuk latihan. Untuk yang activity 5 itu ada 1 sampai 5. Silakan dibuat dengan menggunakan us bla 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 us ya. Contoh seperti di awal tadi. Untuk yang activity 6 ya, activity ke-6 di situ kalian bisa mengubahnya dalam bentuk negatif dan juga interrogatif ya. Itu saja untuk latihan kalian selama di asrama maupun di rumah ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. And thank you so much. Before we close our program today, let's pray Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. The last essay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.